Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia yang saya banggakan, selamat berjumpa lagi dengan saya Ibu Marhama Ulfa dalam mata kuliah Metodologi Pembelajaran. Pada hari ini kita akan membahas terkait materi tentang TGT. Apa itu TGT? Yaitu Team Games Tournament. Pada hari ini, materi tentang TGT ini akan kita bahas terkait beberapa hal, yaitu definisinya, kemudian perannya, yang berikutnya adalah penerapannya, termasuk juga nanti yang akan kita bahas yaitu kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang pertama kita bahas terkait definisi TGT. Nah, TGT itu sendiri adalah salah satu dari tipe pembelajaran kooperatif yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya ya. Nah, pembelajaran kooperatif di sini pada TGT menempatkan siswa ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 orang. Nah, dalam hal ini 5 sampai 6 orang yang dipilih itu berdasarkan perbedaan suku, perbedaan kemampuan, kemudian perbedaan kelamin, perbedaan suku kata, termasuk di sini perbedaan logat ya, atau ras yang berbeda. Jadi intinya adalah dalam pembelajaran TGT ini kita memilih siswa tidak berdasarkan kesamaan atau homogenitas, tapi berdasarkan perbedaan. Karena tujuannya adalah siswa yang beragam tadi akan lebih mudah belajar ke depannya, lebih mudah saling memahami dan lebih mudah saling mengajarkan kepada teman-temannya. Berikutnya, ada beberapa tahapan dari TGT. Ada 5 tahapan. Yang pertama, yaitu tahap penyajian kelas. Oh iya, sebelumnya saya lupa menyampaikan bahwa tahapan TGT ini adalah berdasarkan pendapatnya Slavin. Jadi tadi ada 5 ya, saya ulang kembali. Yang pertama yaitu tahapan penyajian kelas. Yang kedua, tahapan belajar dalam kelompok atau tim. Dan yang ketiga, tahap permainan atau games. Yang keempat, tahap pertandingan. Dan yang kelima adalah tahap penghargaan. Nah, dari beberapa tahapan di sini, kita ulas yang pertama. Tadi tahap penyajian kelas. Nah, tahap penyajian kelas ini diberikan oleh guru. Artinya, guru mengajar dalam kelas, memberikan arahan, memberikan materi secara global. Berikutnya yang kedua, yaitu tahap belajar dalam kelompok. Nah, guru mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok tadi ya. Syaratnya harus 5 sampai 6 orang. Kemudian yang ketiga, tahap permainan. Nah, ada beberapa cara atau beberapa langkah dalam permainan ini, nanti akan kita bahas kemudian. Yang keempat, tahap pertandingan. Dalam pertandingan juga sama, ada beberapa langkah, ada beberapa cara yang akan kita bahas kemudian. Tahapan yang kelima, yaitu tahap penghargaan kelompok, di mana setelah selesai melakukan pertandingan, setiap kelompok akan diberi nilai, akan diberikan poin. Nah, dalam hal ini, TGT itu sendiri memiliki beberapa ciri-ciri yang harus kita ketahui. Ada 3 ciri-ciri tadi ya, berdasarkan tahapan tadi. Nah, yang pertama, siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, seperti yang kita tahu tadi, dalam satu kelompok ada 5 sampai 6 orang. Dalam hal ini, pemilihan kelompok tidak didasarkan pada kesamaan ya, tapi didasarkan pada perbedaan. Diharapkan tujuannya untuk memotivasi siswa yang memiliki kemampuan belajar lebih tinggi untuk mengajarkan kepada teman-temannya yang memiliki kemampuan belajar lebih rendah. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu game turnamen. Nah, game turnamen ini setiap siswa bersaing. Nah, setiap siswa ini karena dia merupakan wakil dari kelompoknya, masing-masing siswa yang terpilih sebagai perwakilan kelas dikelompokkan atau ditempatkan lagi ke dalam meja turnamen. Jadi tiap kelompok dipilih 1 orang, ditempatkan ke dalam meja turnamen. Di meja turnamen ini nanti ditempati oleh 5 sampai 6 orang perwakilan dari tiap kelompok. Syaratnya 5 sampai 6 orang ini juga harus berasal dari kemampuan yang berbeda. Nah, diusahakan setiap siswa ini homogen ya, tidak sama. Kemudian, ciri yang ketiga yaitu adanya penghargaan kelompok. Nah, langkah pertama sebelum memberikan penghargaan kelompok adalah adanya perhitungan. Jadi, setiap pertandingan itu ada poin yang diberikan kepada siswa. Nah, poin-poin itu dihitung berdasarkan nanti ada kartu peserta. Jadi kartu itu digunakan untuk
sebagai tanda untuk memberikan poin kepada tiap siswa yang berhasil menjawab dengan benar. Nah, dalam perhitungan poin nanti bergantung dari kondisi pemain. Pemain bisa jadi pemain itu ada 4 orang, bisa jadi ada 3 orang pemain. Nah, jika ada 4 orang pemain, 4 orang ya, maka ada beberapa poin yang bisa diberikan. Pertama, poin tertinggi itu bisa diberikan dengan sejumlah 40 poin. Kemudian tingkatan yang kedua, juara 2 ya. Berarti poinnya bisa kita berikan 30 poin. Kemudian tingkatan yang ketiga, juara 3, bisa kita berikan 20 poin. Dan yang terbawah, biasanya yang terbawah ini yang jawabannya paling salah. Nah, yang paling salah tidak kita berikan poin 0, tapi tetap kita berikan poin sebesar 10. Nah, berbeda jika pemainnya itu ada 3 orang. Kalau pemainnya berjumlah 3 orang, maka poin tertinggi bisa kita berikan sejumlah 60. Kemudian, orang yang kedua bisa kita berikan poin sejumlah 40, dan kemudian yang nilainya terendah, yang skornya terendah bisa kita berikan poin 20. Baik, yang berikutnya aturan permainan dalam TGT. Nah, yang pertama yaitu setiap pemain dalam tiap kelompok menentukan dahulu siapa yang bertugas sebagai pembaca soal dan kemudian siapa yang bertugas sebagai orang pertama dengan cara undian. Jadi dari tiap kelompok masing-masing mengundi temannya yang akan bertugas sebagai pembaca soal dan sebagai orang pertama yang akan bermain. Kemudian aturan yang kedua yaitu pemain yang menang undian ya, mengambil kartu terlebih dahulu, kemudian diserahkan kepada pembaca soal. Aturan yang ketiga, pembaca soal akan membacakan soal sesuai dengan nomor undian yang diterima dari peserta. Nah, aturan yang keempat, yaitu soal yang diterima tadi ya, soal yang dibacakan oleh pembaca soal, dikerjakan secara mandiri oleh tiap peserta. Jadi karena tadi perwakilannya 1 orang, maka dia mengerjakan soal secara mandiri dengan waktu yang sudah ditentukan. Baik, yang kelima yaitu setelah waktunya selesai, waktu pengerjaan soal selesai tadi ya, maka pemain akan membacakan hasil pekerjaannya. Nah, kemudian penantang ini searah dengan jarum jam akan mengoreksi. Jadi ketika pemainnya itu membacakan hasil jawabannya, penantangnya akan mengoreksi. Dan semuanya ini bisa dilakukan searah dengan jarum jam secara bergantian. Kemudian, aturan yang keenam, yaitu pembaca soal akan membuka kunci jawaban. Setelah semua peserta membacakan hasil jawabannya, maka pembaca soal akan membaca kunci jawaban. Nah, setelah kunci jawaban dibacakan, maka skor bisa diberikan kepada tiap siswa. Skor diberikan berdasarkan tingkat kebenaran jawaban. Semakin banyak jawaban yang benar, maka poinnya semakin tinggi. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tergantung dengan jumlah peserta. Kalau ada 4, ada tata caranya. Kalau ada 3, juga ada tata caranya. Yang berikutnya adalah kelebihan dari TGT. Nah, setelah saya bahas beberapa hal tadi ya, terkait dengan TGT, ada banyak kelebihan yang bisa kita cari tahu gitu. Yang pertama, yaitu meningkatkan kebaikan budi. Nah, kenapa saya bilang demikian? Karena siswa dalam kelompoknya nantinya akan lebih peka dan lebih toleransi terhadap teman-temannya. Nah, siswa ini karena dia nanti ke depannya akan bertugas sebagai perwakilan dari kelompoknya, maka dia akan belajar lebih giat. Tujuannya apa? Agar tidak mengecewakan teman-temannya. Kemudian, kelebihan yang kedua, hasil belajarnya lebih baik. Kenapa? Karena tadi siswa bersemangat ya, bersemangat dalam belajar, kemudian ketika kompetisi dia bersemangat untuk mengerjakan soal. Tujuannya apa? Agar nilainya lebih baik. Kelebihan yang ketiga yaitu motivasi belajar siswa yang lebih tinggi. Nah, karena tadi siswa bersemangat, jadi otomatis dia lebih bersemangat juga dalam belajar. Kelebihan yang keempat, nah yang keempat ini lebih mendidik siswa. Jadi TGT ini kelebihannya adalah lebih mendidik siswa untuk berlatih bersosialisasi dengan orang lain. Jadi lebih menghargai pendapat orang lain dan lebih bersosialisasi dengan orang lain. Kelebihan yang kelima yaitu lebih meningkatkan pencurahan waktu untuk tugas. Jadi lebih banyak waktu diberikan untuk tugas. Di luar pembelajaran pun, mungkin di rumah ya, siswa itu akan lebih bersemangat mengerjakan soal, mengerjakan tugas. Tujuannya apa?
agar ketika kompetisi, ketika games, dia bisa menjawab soal dengan lebih banyak dan lebih benar. Kelebihan yang berikutnya yaitu mengedepankan penerimaan terhadap perbedaan individu. Nah, tiap individu kan tidak mungkin sama ya. Jadi ketika dia mengerjakan soal bisa jadi ada perbedaan. Nah, dalam hal ini siswa itu jadi lebih penerimaannya lebih tinggi, lebih peka terhadap hasil yang diperoleh oleh orang lain. Berikutnya, dengan waktu yang sedikit dalam pembelajaran ya, siswa itu dapat menguasai lebih banyak materi. Karena tadi siswa lebih banyak belajar ya, siswa lebih banyak memahami materi, bahkan di luar kelas pun siswa itu lebih banyak mengerjakan soal, sehingga dengan waktu yang singkat, siswa itu lebih banyak memahami materi. Nah, kelebihan yang berikutnya, proses belajar mengajar berlangsung dengan keaktifan dari siswa. Jadi siswa itu benar-benar aktif dalam belajar. Guru hanya sebagai fasilitator saja. Nah, dalam hal ini, masih banyak kelebihan-kelebihan lain yang tidak saya sebutkan. Jadi mahasiswa silahkan mencari sendiri kelebihan yang lainnya. Bisa ditambahkan ya dalam kolom komentar nantinya. Kita akan bahas yang berikutnya. Yang berikutnya adalah kekurangan. Jadi kekurangan ini saya membagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kekurangan bagi guru dan kemudian kekurangan bagi siswa. Nah, yang pertama kekurangan bagi guru. Apa kekurangan bagi guru? Ada kesulitan dalam pengelompokan siswa yang mempunyai kemampuan heterogen. Dari segi akademis ya, mungkin gurunya harus melihat nilai siswa yang sebelumnya agar dia tahu bahwa siswa mana yang kemampuannya lebih tinggi, siswa mana yang kemampuannya lebih rendah. Nah, dalam hal ini, kelemahan ini bisa disiasati dengan sangat baik kalau gurunya memang mau berkomunikasi mungkin dengan guru yang sebelumnya. Atau guru ini memiliki data penilaian yang baik, sehingga kalau data nilai yang sebelumnya itu dia masih punya, tinggal dibuka, tinggal dilihat untuk pembagian kelompok. Kemudian, kekurangan bagi guru, waktu yang dihabiskan untuk pembelajaran TGT ini lebih banyak untuk diskusi ya khususnya. Jadi kalau siswa berdiskusi itu kan biasanya agak lama. Nah, dalam hal ini cukup menghabiskan banyak waktu, termasuk dalam hal persiapan. Gurunya harus memiliki waktu yang lebih lama untuk persiapan pembelajaran TGT. Nah, kekurangan yang kedua, kekurangan bagi siswa. Bagi siswa, ternyata masih ada siswa yang kemampuannya tinggi, kurang terbiasa. Jadi dia sulit menerima teman-temannya yang kemampuannya lebih rendah. Termasuk dia juga mengalami kesulitan dalam mengajarkan kepada teman-temannya. Nah, untuk mengatasi kelemahan ini, tugas guru adalah membimbing siswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi untuk dapat bersosialisasi dengan teman-temannya, untuk dapat mengajarkan kepada teman-temannya, untuk dapat menyampaikan pengetahuannya kepada teman-temannya. Tadi memang motivasi yang tinggi dari guru ini sangat berpengaruh terhadap siswa ya, karena kedepannya diharapkan siswa ini akan belajar tidak hanya dari guru, tapi juga dari teman sebayanya. Tujuannya apa? Agar pembelajaran ini lebih bermakna, sehingga hasil pembelajaran siswa itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Demikian perkuliahan kita hari ini tentang materi TGT, Teams, Game, Turnamen. Terima kasih kepada para mahasiswa yang sudah menyimak materi ini dengan baik, yang sudah belajar dengan baik. Sama-sama kita diskusikan hasil belajar ke depannya. Jika ada pertanyaan, silahkan menulis dalam kolom komentar di forum ini ya. Dan kemudian ada beberapa tugas yang harus dikerjakan mahasiswa, bisa dilihat di kolom komentar. Silahkan mengerjakan tugas dengan baik. Selamat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.